Ya, siang menjelang sore hari ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu Dajjal sebagai fitnah terburuk dan tanda kiamat terbesar sudah dekat. Jadi kiamat itu ada dua, ada sugro, ada kubro. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Salah satu tanda kiamat besar itu muncul sosok manusia yang bernama Dajjal. Tapi Dajjal juga sebagai fitnah terburuk. Jadi fitnah juga macam-macam. Di antaranya ada fitnah waktu mati, fitnah waktu hidup, dan fitnah Masih Al-Dajjal. Ada dua sosok manusia yang bergelar Al-Masih. Yang pertama Al-Masih yang sebenarnya, yaitu Nabi Isa. Yang kedua Al-Masih KW. Al-Masih yang bukan Al-Masih. Jadi kalau Al-Masih yang sebenarnya itu gelar dari Allah. Sedangkan Al-Masih KW itu gelar dari orang itu, mengaku dirinya sebagai Al-Masih. Yang pertama, Al-Masih yang asli itu Nabi Isa alaihi salam. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara. Sungguh telah kufur alladzina qalu, orang-orang yang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah itu huwa adalah Al-Masih bin Maryam. Al-Masih itu putra Maryam. Siapa putra Maryam tuh? Nabi Isa. Berarti Nabi Isa itu bukan anak Allah, anak Maryam. Kenapa anak Maryam? Karena Nabi Isa itu dilahirkan tanpa bapak. Dalam Islam itu anak itu biasanya dinisbatkan ke bapak. Tapi Ibnu Maryam atau anak Maryam yang bernama Isa yang bergelar Al-Masih itu dinisbatkannya ke ibu, Ibnu Maryam, putra laki-laki seorang wanita yang bernama Maryam. Jadi dia perawan tapi hamil. Hamilnya bukan karena zina, tapi hamilnya karena Allah Subhanahu wa taala melalui kekuatan ruh kemudian Maryam mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Isa. Makanya disebut Isa bin Maryam. Nah, laqad sungguh kafaro kufur. Siapa alladzina qalu, orang-orang yang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah itu huwal masih ibnu Maryam, Al-Masih putra Maryam. Jadi orang yang mengatakan Nabi Isa anak Allah itu kufur. Apalagi mengatakan Nabi Isa itu Allah. Karena ada orang yang berkeyakinan Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tapi kalau dalam Islam Allah itu satu-satunya, tidak bisa dibagi 3. Inilah bedanya akidah Islam yang betul-betul bisa difahami secara rasional, bahwa memang yang namanya Tuhan itu harus satu. Kalau 2 berantem. Kalau berantem pasti ada yang kalah ya. Berarti yang kalah bukan Tuhan itu. Tuhan KW namanya. Yang kedua, itu surat Al-Maidah 75 Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibna Maryam. Jadi orang Nasrani itu telah menjadikan siapa? Rahib-rahib atau orang alim
Jadi orang Yahudi itu ulama, ya. Kemudian orang Nasrani rahib, oleh mereka dijadikan Tuhan, ya. Jadi gurunya, pendetanya dijadikan Tuhan. Ya. Kalau orang Yahudi namanya apa? Ahbar. Tapi kalau orang Nasrani apa? Ruhban. Ya. Ruhban itu ulama, ya, atau pendeta. Kalau apa tadi? Ahbar pendeta Yahudi atau ulama Yahudi, sedangkan ruhban itu pendeta atau ulama Nasrani. Ya, oleh mereka dijadikan Tuhan. Jadi yang diharamkan oleh mereka diharamkan, apa yang dihalalkan oleh mereka dihalalkan. Nah, sebagai Tuhan selain Allah, ya, jadi mereka menyekutukan Allah dengan guru mereka, dengan pendeta mereka yang bernama arhab atau ruhban. Demikian pula Al-Masih putra Maryam itu dijadikan Tuhan oleh orang Nasrani, ya. Kalau orang Yahudi yang dijadikan Tuhan itu Uzair, ya. Uzair. Kalau orang Nasrani apa? Isa, ya. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid. Padahal mereka itu tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa? Allah, ya. Baik Yahudi maupun Nasrani, bahkan semua manusia diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa yang bernama Allah, ya. Bukan Uzair, bukan Isa, bukan, ya. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu Allah yang Maha Suci dari apa yang mereka sekutukan. Jadi menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan terhadap Allah itu berarti mengotori Allah. Makanya ya Al-Quran menyebutkan subhana, Maha Suci Allah. Ya. Jadi terlalu suci kalau Allah mau disekutukan. Jadi orang yang menyekutukan Allah, yang menyembah Tuhan selain Allah, itu sama saja dengan mengotori Allah. Maka ucapkan subhanallah, ya. Kemudian Al-Masih secara harfiah berarti yang diurapi. Yang diurapi itu yang diusap atau yang disucikan, ya. Dalam Islam yang dimaksud dengan Al-Masih dalam Islam adalah Nabi Isa putra Maryam sebagai Rasulullah, utusan Allah, bukan anak Allah itu atau ibnullah, ya. Salah kalau mengatakan Isa itu anak Allah, dan salah pula kalau mengatakan Isa itu Allah, karena Allah itu ilahan wahidan, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada duanya, satu-satunya. Jangankan yang sama, yang mirip saja nggak ada, ya. Kalau yang mirip Nabi Isa ada, ya, ada, yaitu yang ditangkap dan disalib, itu mirip Nabi Isa. Nanti ada yang mirip Nabi Muhammad, siapa? Ya Imam Mahdi, itu mirip Nabi Muhammad nanti, ya, gitu. Tapi kalau Allah nggak ada yang mirip Allah, apalagi sama dengan Allah, ya. Bahkan kadangkala, ya, itu Tuhan misalnya di Eropa dengan Tuhan di Afrika lain. Kalau di Eropa itu Tuhannya putih, kalau di Afrika Tuhannya hitam. Jadi kalau Nabi Muhammad dijadikan Tuhan, bisa jadi Nabi Muhammad itu kalau di Afrika hitam. Ya. Tapi kalau di Indonesia sawo matang itu, sawo matang. Ya. Ya, iya. Itulah, ya, hebatnya Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang menyamainya, menyainginya, menandinginya, enggak ada. Ya. Kemudian gelar Al-Masih menunjukkan kedudukannya yang istimewa, ya. Diutus oleh Allah, memiliki mukjizat dan kesucian, disucikan, ya. Makanya gelarnya Al-Masih. Nanti ada Al-Masih KW, ya. Al-Masih palsu, namanya apa? Dajjal. Karena Dajjal itu kadzab, tukang bohong, suka bohong, sering bohong, banyak bohong, ya. Makanya dalam Islam tidak boleh kita mentaati
orang yang suka bohong, banyak bohong, sering bohong, ya. Hobi bohong. Banyak kan sekarang, karena sekarang tuh banyak disebut zaman tipu-tipu. Zaman tipu-tipu. Ya. Ya, dari mulai obat beneran sampai obat herbal itu banyak tipu-tipunya. Iya. Katanya sebelum habis 1 botol sudah sembuh. Tapi pas mau beli harus 8 botol. Kan gak masuk akal ya. Harus 8 botol. Padahal di iklannya ya makan sehari 2 kali langsung. Ya, tokcer. Tapi pas kita pesen ya harus 8 botol, minimal 4 botol. Setelah habis 1 botol nggak bisa makan obat itu, harus ditambah lagi dengan obat yang lainnya. Jadi 2 botol. Dan itu baru selesai setelah 24 minggu. Kan bohong itu. Ya. Tadinya sebelum 1 botol udah sembuh, pas kenyataan harus beli berapa? 24 minggu berapa botol itu, Bu? 1 botol itu habisnya 1 minggu. Ya, ada yang begitu. Hampir semua, Bu. Yang dibilang tokcer pas dibeli minimal 4 botol belinya, Bu. Ya. Seperti sampo penghitam rambut. Katanya buat laki-laki itu halal karena ini bukan semir tapi sampo. Ya. Sekali dipakai langsung hitam. Tapi ketika kita pesan harus beli 3 botol. Iya, saya coba nggak hitam-hitam, Bu. Ini sudah habis setengah botol nggak hitam-hitam, Bu. Ya. Terus kebetulan kan sekarang ada chat GPT, Bu. Jadi pakai chat GPT, kita kemudian kamera potret itunya botolnya, kan itu tulisannya tulisan Cina ya, Bu. Ketika kita foto bagian depan itu ternyata bahasa Cina, Bu. Diterjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia. Ternyata bukan semir rambut, tapi nutrisi rambut. Ya, supaya rambut itu berkilau, supaya rambut itu kemudian tidak ada kutunya, rambut itu tidak gatel, kemudian dalam waktu yang sama pelan tapi sepati warnanya jadi hitam gitu, Bu. Tapi diprediksi kalau habis 3 botol. Ya. Nah, itu zaman tipu-tipu sekarang. Sebab kalau langsung setelah 3 botol baru hitam nggak bakal laku, Bu. Ya. Dulu ada mie instan namanya Cintami, Bu. Iya, Cintami namanya. Ya. Ternyata di iklannya itu pas makan bulu-bulu betis hilang, Bu. Jadi ibu-ibu kalau makan Cintami itu, bapak-bapak yang makan Cintami itu bulu betisnya pada hilang. Ya, pada rontok. Tapi karena bohong nggak laku bohong, karena ingin dibeli aja, ya gitu kan. Nah inilah yang disebut Dajjal. Jadi Dajjal itu sosok Al-Masih tapi KW. Sedangkan Isa itu Al-Masih benar. Gelar dari Allah. Kalau Dajjal Al-Masih itu pengakuan dirinya itu Nabi Isa. Padahal setelah itu akan muncul Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Ya. Jadi nanti dalam akidah Islam Nabi Isa itu bakal turun, ya. Untuk apa? Untuk membunuh Dajjal, ya. Kemudian, sedangkan dalam Kristen Al-Masih adalah Mesias atau Mesiah atau Kristus, berasal dari bahasa Ibrani dan Yunani. Artinya apa? Yang diurapi sebagai juru selamat, kemudian sebagai anak Tuhan dan sekaligus sebagai Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, disebut Yesus Kristus, ya. Jadi di kita Al-Masih, mereka tuh Mesias atau Mesias, ya. Artinya sama, yang diurapi, yang diusap. Ya. Kenapa? Karena Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit. Nabi Isa itu bisa menebak rizki yang ada di rumah sahabatnya. Bahkan Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi ternyata Allah memunculkan Dajjal punya kemampuan seperti Nabi Isa. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa juga menghidupkan orang mati. Tapi tidak seperti Nabi Isa, penuh dengan tipu-tipu. Ya. Kemudian sabda Nabi SAW, ya.
Yang kedua, Al-Masih itu Dajjal. Yang pertama apa? Al-Masih itu Nabi Isa. Yang kedua, Dajjal. Mana dalilnya? Dalilnya sering kita baca ketika kita baca tasyahud akhir. Ketika kita baca tahiyat akhir setiap sholat fardu. Ya. Jadi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, oh mati ya? Oh itu tadi mati itunya. Oh. Ada kan di itu ya, ada ya? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya. Ya. Mengaji itu banyak gangguannya ya. Nggak apa-apa. Saya kira ada. Oh pas mati itu ya. Ya. Sabda Nabi SAW, idza tasyahada ahadukum, apabila seseorang di antara kalian bertasyahud, ya, membaca tahiyat sampai innaka hamidum majid, nah setelah itu falyasta'id, hendaklah kamu minta perlindungan billahi kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Ya. Jangan lupa Bu, sebelum assalamualaikum, setelah innaka hamidum majid, kita membaca isti'adzah. Minta perlindungan kepada Allah dari berapa perkara? Dari 4 perkara. Yaitu dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min azabi jahannam, dari siksa jahannam, wa min azabil qabri, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, serta dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Ini hadisnya sahih. Riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim nomor 688 dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Siapa yang belum hafal angkat tangan? Hafal kan? Ini karena kita sholat udah lama ya. Dan itu selalu dibaca sebelum salam, setelah baca tasyahud akhir. Ya. Di sana ada kata Al-Masih. Tapi bukan Al-Masih Ibnu Maryam, tapi Al-Masih Ad-Dajjal, ya. Kata Al-Masih Ad-Dajjal adalah sosok sangat penting dalam kajian akidah akhir zaman, ya. Kenapa? Karena munculnya pada akhir zaman. Yang pertama, sosok yang diurapi dan disucikan atau Masih, ya. Siapa? Nabi Isa. Yang kedua, pendusta ada. Ya, ada Al-Masih pendusta. Pendustanya pendusta besar dan penipu ulung. Namanya apa? Dajjal. Ya, Dajjal. Yang ngaku Al-Masih juga. Ya. Karena nanti akan ada 30 ya, yang namanya tukang bohong. Ya. Semuanya mengaku nabi. Dan terakhir yang mengaku nabi namanya siapa? Dajjal. Bahkan mengaku Nabi Isa. Ya. Di kita juga ada yang mengaku Nabi Muhammad, yaitu anaknya Lia Aminuddin, namanya Abdurrahman, ya, gitu. Kalau Lia Aminuddinnya itu kerasukan Jibril, ya. Sedangkan anaknya itu diangkat oleh Allah berdasarkan wahyu yang dari Jibril yang disampaikan kepadanya bahwa Abdurrahman itu adalah Nabi Muhammad SAW, ya. Kalau nanti Isa tetap Isa namanya. Kalau ini Muhammad kok jadi Abdurrahman, jauh banget ya. Apalagi kalau ada Nabi namanya apa? Apa Bu? Sayuti ada ya. Ada Nabi Sayuti, tukang cukur. Ya. Allahumma sholli ala Sayuti. Tukang cukur ada Bu Sayuti. Tugimin. Allahumma sholli ala Tugimin wa ala ali Tugimin. Sallallahu ala Tugimin. Ya, yang ketiga Bu, Al-Masih palsu atau Mesias penipu, karena mengaku dirinya sebagai nabi sekaligus Tuhan. Siapa? Dajjal. Ya. Jadi kalau sekarang yang mengaku anak Tuhan dan Tuhan itu kan pengikutnya ya Bu ya. Tapi kalau nanti orangnya sendiri yang bernama Dajjal ngaku dirinya Nabi Isa, dan ngaku dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ya. Karena
bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Ya. Bahkan bisa mengatur rezeki, Bu. Bisa mengatur rezeki. Kalau mau kaya dikayakan, Bu. Mau miskin dimiskinkan. Ya. Makanya ibu yang mau kaya tunggu Dajjal, Bu. Nanti langsung dikayakan, Bu. Sakit nggak sembuh-sembuh, tunggu Dajjal sembuh, Bu. Ya. Gitu. Dulu ada, Bu, sosok ulama, Bu, yang dianggap punya keistimewaan melebihi ya malaikat pencabut nyawa. Jadi kalau ada tetangganya mati, Bu, datang ke orang itu ya supaya yang mati itu dihidupkan kembali. Maka orang itu naik ke langit bawa karung, Bu. Jadi nyawa yang dibawa oleh malaikat maut direbut, dimasukkan ke karung, turun lagi, hidup lagi, Bu. Ya kan itu versi mereka. Jadi mereka tuh suka melebih-lebihkan orang. Padahal nanti ada yang benar-benar bisa menghidupkan orang mati. Ya. Bahkan bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengatur rezeki. Karena itu dikasih kekuatan oleh Allah sengaja ya untuk menguji manusia. Makanya walaupun munculnya itu 40 hari, tapi terasa lama banget, Bu. Karena suasananya tuh menakutkan dan mencekam, Bu. 1 hari terasa 1 tahun, 1 hari terasa 1 bulan, 1 hari terasa 1 minggu, Bu. Ya. Dan ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayakunu bakal ada. Berarti sekarang belum kan? Bakal ada. Ya, fi ummati di kalangan umatku kazzabun, orang-orang yang suka bohong, Bu. Sekarang ada nggak orang yang suka bohong? Ada, dari mulai pejabat tinggi ya. Wow, banyak sekali tukang bohong, Bu. Ya, jumlahnya nggak tanggung-tanggung, salasun 30, Bu. Jadi ada 30 yang benar-benar dia jago bohong, tukang bohong, Bu. Ya. Kalaupun bohong tidak dianggap bohong, ya. Saking pintarnya, Bu. Ya, kan orang itu ya ada yang pintar bohong tapi lama-lama ketahuan ya. Tapi ini, Bu, saking jagonya nggak ketahuan, Bu. Bahkan dianggapnya nggak bohong dia. Padahal dia adalah pembohong. Nanti 30, Bu. Kalau sekarang sudah ada 1 berarti tinggal 29 lagi, Bu. Sekarang udah ada berapa, Bu? Kata Rasul ada 30, Bu, tukang bohong itu, Bu. Ya. Nah, kulluhum semuanya yang tukang bohong yang 30 itu yaz'umu annahu nabi, mengaku bahwa dirinya itu nabi. Ya, wa ana khatamun nabiyyin, padahal setelah aku tidak ada nabi lagi karena aku penutup nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Jadi kalau setelah Nabi Muhammad SAW wafat ada yang ngaku nabi, itu berarti kadzab. Apa kadzab itu? Pembohong, tukang bohong. Oh, udah banyak tadi kan, ada Tugimin, ada Sayuti, ada Asep, ada siapa tadi? Musodek ya. Banyak itu, Bu. Banyak, Bu, yang ngaku nabi ya. Iya. Ini hadisnya riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 33. Ibu kalau mau beli buku, ada buku namanya silsilah hadis sahih, ditulis oleh Syekh Albani. Ada, Bu? Ya, bukunya. Iya. Ya. Jadi ibu di samping punya mushaf Al-Quran, punya tarjamah Al-Quran, punya tafsir Al-Quran, punya juga mushaf hadis, punya tarjamah hadis, punya syarah hadis. Wah, itu ya di rumah itu. Ya. Bulughul Maram juga ada sarahnya, Bu. Sarah yang paling kecil itu namanya Subulus Salam, Bu. Ada lagi sarah Bulughul Maram yang banyak, Bu, ya. Yang satu babnya itu tebal banget, Bu. Iya. Kemudian Dajjal adalah seorang manusia yang akan muncul menjelang hari kiamat sebagai penipu besar, Bu. Penipu besar. Ya.
Dajjal disebut Al-Masih karena matanya rusak, Bu. Jadi Dajjal itu matanya bukan satu, matanya dua, tapi yang satu rusak, ya. Picak, dan karena ia ingin meniru Nabi Isa AS serta ingin dianggap sebagai Tuhan, Bu. Ya. Kan yang sering kita lihat matanya di sini ya, Bu ya. Padahal matanya sama, cuman yang sebelah kanan atau kiri ada yang picak. Nah, iya cacat ya. Iya itu kalau yang dijidat itu diyakini Dajjal itu matanya satu. Padahal yang benar matanya itu dua. Cuman yang sebelah tidak normal, ya. Ia akan diberi kekuatan luar biasa oleh Allah sebagai ujian bagi manusia, yaitu bisa menurunkan hujan, Bu. Bisa menghidupkan orang yang mati, bisa mengendalikan rezeki dengan kuasa dan kehendak serta izin Allah. Kalau tidak dikehendaki Allah nggak bakal, Bu. Ya. Jadi kalau ada orang yang jadi pawang hujan, kemudian misalnya naburin bawang, naburin cabai, naburin garam, turun hujan, itu bahkan karena pawangnya hebat. Karena kuasa Allah, izin Allah, kehendak Allah. Demikian pula ketika Dajjal menghidupkan orang mati. Dajjal menyembuhkan orang sakit. Dajjal bisa mengatur rezeki. Itu karena memang diizinkan oleh Allah sebagai ujian atau sebagai fitnah. Ya. Fitnah itu sesuatu yang tidak bisa kita hadapi kecuali dengan berlindung kepada Allah. Di antaranya ada fitnah hidup, ya ada, Bu. Ya, ada fitnah mati, ada bahkan ada fitnah yang buruk, ya yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, dalam hadis sahih disebutkan bahwa Dajjal adalah fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Nabi SAW akan turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal dan mengembalikan kebenaran. Ya. Jadi semua manusia nyaris kufur, Bu. Maka kemudian Allah turunkan dari langit yang namanya Nabi Isa. Sekarang Nabi Isa itu ada di langit, Bu. Ya. Ketika Rasul Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Adam, ya, bertemu dengan Nabi Nuh, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Musa, ya. Ya, ketemu, Bu. Ya, jadi belum mati Nabi Isa itu, ya. Kemudian ya